temponya adalah di bulan Januari tahun berikutnya. Jadi kalau kita bicara di tanggal 31 Desember pada tahun ini, maka kewajiban ini sudah ada, ya kan, misalnya katakanlah kita utangnya itu 10 juta begitu. Nah, ini 10 juta ini sudah terjadi pada sebelum tanggal ini, sebelum tanggal laporan, ya. Sebelum tanggal 31 Desember. Itu obligasi itu sudah ada, dan itu adalah munculnya karena ada peristiwa tadi, saya membeli barang secara kredit tadi. Nah, terus dengan munculnya adanya kewajiban ini, maka nanti akan mengakibatkan perusahaan atau kita itu akan mengeluarkan akan mengeluarkan sumber daya yang kita keluarkan dari entitas kita. Sumber dayanya itu bisa macam-macam. Ya, yang paling umum adalah dalam bentuk cash, ya, kita membayar cash. Tapi itu tidak membatasi, ya. Bisa juga nanti dalam bentuk aset yang lain, atau malah jasa, atau mungkin jasa. Ya. Kalau misalnya perusahaan jasa gitu, ya, misalnya kita sebagai auditor misalnya, atau sebagai memiliki KAP, kantor akuntan, lalu mungkin kita sudah menerima uang muka gitu, ya, yang akan kita kontrak begitu, kita akan melakukan audit atau jasa audit atau kapan yang belum kita lakukan, ya kan. Nah, maka ketika saat ini kita harus mengakui sebagai kewajiban, ya, tapi nanti kewajibannya tidak kita selesaikan dengan cash, tapi kita dengan dengan jasa audit misalnya. Itu untuk menjelaskan yang ini service ini, jasa. Jadi ini nanti akan ada outflow dari sumber daya kita. Sumber dayanya apa? Bisa aset, bisa juga sumber daya yang lain, ya, jasa termasuk. Jadi untuk liability ini kita kan ada kelompok antara jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu yang current ini, yang jangka panjang namanya long term, ya. Long term liability. Nah, sesuatu kewajiban itu akan dikelompokkan sebagai current, gitu, apabila dia memenuhi dua kondisi atau dua syarat. Yang pertama adalah kewajiban itu akan diselesaikan, ya, diharapkan akan diselesaikan dalam tempo yang normal, satu siklus perusahaan. Ya, biasanya itu adalah dalam waktu 12 bulan. Ya. Diharapkan dalam satu siklus akuntansi atau dalam siklus tahunan, ya. Ya. Ini kadang-kadang ada di dalam praktek itu ada yang tidak menggunakan tahun kalender, tapi bisa menggunakan tahun yang lain. Oke, ini jenisnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tadi. Jenis yang paling umum, paling banyak biasanya, itu adalah account payable, atau dinamakan juga dengan trade account payable, atau utang dagang, ya. Nah, ini saldo utang dagang ini itu biasanya terkait dengan barang atau supplies atau jasa, ya, yang dibeli secara kredit, ya. Jadi kita mendapatkan barang, misalnya dari supplier barang, bisa juga barang yang lain. Kalau ini barang dagangan, bisa juga barang yang lain yang bukan dagangan, ya. Atau bisa juga kita menerima jasa dari pihak lain yang nanti kita akan kita bayar dalam bentuk tadi, ya, tidak dibatasi dalam bentuk uang jasa, tapi bisa juga aset yang lain. Nah, jadi kalau account payable ini muncul karena ada time lag atau periode waktu, ya, ada waktu jeda antara pada saat kita menerima barang atau jasa itu dengan pada saat pembayaran. Jadi ada lag time. Katakanlah saya menerima barangnya sekarang atau menerima jasanya sekarang, saya bayarnya 2 bulan yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang. Jadi intinya bukan tunai begitu, ya, bukan COD begitu. Yang kedua adalah adanya masa term of sale, itu masa kredit, ya, masa kredit. Nah, masa kreditnya itu biasanya menggunakan periode kredit, ya, biasanya 30 sampai dengan 60 hari. Ya, ini yang normal biasanya 30 sampai 60 hari. Sering kalau kita dalam current liability yang sifatnya adalah account payable, sering ada ini, ya, notasi kayak gini, ya, teman-teman. Sudah tahu kan notasi
2 track 10 N30 sudah kita bahas dulu. Ya, kita bicara tentang piutang. Nah, yang kedua adalah note payable ya. Note payable itu di sini ada ini kata kuncinya adalah written promises ya, tanda apa? Janji yang tertulis gitu. Written promises dari yang membuat itu untuk membayar sejumlah uang ya pada waktu yang ditentukan di masa datang. 2 bulan atau 6 bulan atau kapan atau tanggal tertentu di masa datang. Jumlahnya juga ditentukan situ. Nah, ini bisa menurut kronologis kejadiannya bisa terjadi karena pembelian ya, pembelian tadi ya, membeli barang dagangan, atau bisa juga dengan karena pendanaan. Pendanaan contohnya apa? Kita utang di bank ya, itu kan itu bukan purchase tapi kita utang karena pendanaan. Karena kita nggak punya kurang modal kerjanya lalu kita pinjam di bank, itu karena financing atau transaksi yang lain. Kemudian notes di sini atau vessel di sini bisa dikelompokkan sebagai jangka pendek atau jangka panjang ya, tergantung tadi teman-teman persyaratan tadi apakah dia akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau lebih gitu. Kemudian, nah ini yang menurut jenisnya itu note itu bisa di sana ada unsur bunga ya, ada bunga yang dibayarkan misalnya sekian persen per tahun gitu, atau zero ya. Jadi ini interest bearing itu maksudnya menghasilkan bunga, atau zero interest bearing. Interest bearingnya zero. Tapi nanti kita akan lihat sebetulnya zero itu hanya karena tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi secara implisit sebetulnya ini ada juga bunganya ya. Jadi bunganya itu muncul ketika misalnya saya pinjam di bank hari ini 10 juta misalnya, waktunya 3 bulan. Nah, di situ di dalam note itu, di dalam vessel itu saya tercantum bahwa saya nanti akan melunasi sebesar 15 juta misalnya, ya kan? Padahal tadi berapa utangnya 10 juta. Saya hari ini menerima uang 10 juta, tapi saya harus melunasi 15 juta misalnya, atau 12 juta. Nah, itu meskipun secara eksplisit tidak kelihatan ya, tidak dinyatakan bunganya berapa persen, tapi secara implisit kan sebetulnya sudah mengartikan itu. Utangnya 10 juta kok bayarnya 12 juta, jadi berarti ada selisih 2 juta itu bisa kita asumsikan sebagai bunga. Itulah yang dinamakan dengan zero interest bearing ya. Kalau interest bearing nanti itu eksplisit bunganya sekian persen begitu. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah ini teman, kalau yang interest bearing ya, yang menghasilkan bunga, misalnya Castle ini ya. Castle ini menerbitkan Castle menyetujui untuk meminjam, Castle Bank itu menyetujui untuk meminjamkan kepada Landscape ya. Nah itu berapa? 100.000 euro ya. Jadi banknya oke, saya mau memberikan ke Landscape ya 100.000. Nah, untuk transaksi ini si Landscape menyetujui untuk menandatangani note ya. Jadi yang mau utang itu yang nandatangani, karena dia nanti yang akan sanggup untuk membayar ya, dia yang janjikan dia Landscape-nya ini. Nah, misalnya dia menandatangani ini notes ya 100.000 yang sudah disetujui oleh Bank Castle ini. Di situ ada eksplisit nih teman-teman ya. 6% gitu, 4 bulan gitu. Jadi ini kelihatan toh 6% 4 bulan itu eksplisit di sini. Ya. Eksplisit bahwa oh berarti note-nya itu ada 6%-nya. Temponya 4 bulan. Jelas itu. Lalu Landscape di sini sebagai debiturnya akan mencatat penerimaan kas pada tanggal 1 Maret itu ketika dia menerima uang dari bank Castle itu biasa cash pada note payable ya kan, sebesar nominalnya ya, karena dia pada saat ini menerima uang sebesar 100.000
Nah, lalu kalau seperti ini, ya karena ini interest bearing, maka nanti secara eksplisit kita akan menjurnal interest expense, ya. Interest expense pada interest payable. Misalnya ini tadi apa? Nah, ini kan teman-teman ya, apa namanya? Tadi kita pada saat jatuh tempo, ya toh, tadi kan dari Maret 1 Maret sampai 30 Juni berarti 4 bulan. Ya kita hitung saja tadi kalau bunganya per tahunnya 6%, maka kita kalikan dengan proporsi tahunnya itu kan 4 bulan per 12 kali 6% kali 100 ketemu 2.000 ya. Ya, interest expense, interest payable. Jadi ini sebelum kita bayar maka kita jurnal dulu ke interest payable. Tahu ya teman-teman, mudah ya menghitungnya, tinggal di fraction of year 4 bulan itu kalikan bunganya kalikan pokoknya. Nah, nanti apa? Bayarnya ya tinggal interest payable-nya di debit tanggal 1 Juli ya. Nah, not payable, interest payable, cash. Jadi apa? Pada saat 1 Juli ini landscape tadi akan membayar pokoknya 100.000, kemudian bunganya 2.000 dan totalnya 102. Coba teman-teman diamati ya, nanti akan beda di sini teman-teman. Ketika itu apa? Interest bearing dan bukan interest bearing. Coba nanti kita lihat yang bukan interest bearing. Nanti di sini dia bukan interest payable tapi langsung masuk ke not payable. Jadi dia masukkan ke sini. Ya, karena dia secara eksplisitnya tidak menyatakan interestnya. Nih, contohnya yang saya sampaikan tadi zero. Interest bearing-nya 0 ya. Coba dari pernyataan kan jelas nih. Tidak ada di sini bunganya berapa kan nggak ada, ya kan? Tapi di sini apa? Di sini aja jadi secara implisit. Pada 1 Maret ya landscape menerbitkan, nah ini lihat nih. Menerbitkan wesel nilainya 102. Ya kan? Apa selama 4 bulan dengan zero interest bearing, artinya tidak dianggap secara eksplisit tidak ada bunganya ya, pada Castle Bank. Nah, nilainya pada saat ini ya present value itu artinya apa? Pada saat ini si landscape itu nerima uangnya ini 100.000 ini. Ya. Ya bisa dilihat tadi teman-teman yang seperti yang saya contohkan tadi. Jadi saat ini landscape itu nerima uang pinjaman sebesar 100.000, tapi nanti 4 bulan yang akan datang dia harus membayar sebesar 102 ya. Nah, kan tidak ada disebutkan di sini kan interestnya berapa. Ya. Tapi dari sini dari fakta ini kita bisa menduga bahwa ini yang 2.000 ini adalah bunga begitu. Ya. Nah, ini akun yang digunakan agak sedikit berbeda ya. Tadi yang saya sampaikan tadi. Coba ketika mencatat bunganya kayak apa? Dia nanti mencatat bunganya pakai ini not payable, bukan interest payable. Nah, ya kan yang 2.000 dibandingkan tadi. Kalau yang bukan zero, dia di sini pakai apa tadi? Pakai interest payable. Kalau zero, maka dia langsung menambahkan ke not payable. Ya. Jadi nanti pada saat pelunasannya ya dia langsung not payable-nya langsung 102 begitu. Nah, ya kan? Ya sedikit berbeda ya teman-teman ya. Beda enggak? Tadi kalau ini kan yang tadi di sini kan ada not payable 100, lalu di sini ada interest payable ya kan 2.000 gitu, langsung cashnya 102. Nah, sedangkan kalau yang zero ini langsung dia digabungkan ke sini not payable langsung. Beda nggak? Beda, tahu ya bedanya ya? Halo, masih aktif ini? Ya Pak. Masih Pak. Ya Pak. Masih Pak. Oke, syukur masih aktif. Tahu ya bedanya teman-teman ya? Tahu nggak? Tadi saya sampaikan. Coba lihat ini dengan slide berapa tadi? Ini ya, lihat yang 1 Juli ya, beda nggak ini? Coba dilihat not payable dan cash 102. Kalau yang tadi apa? Interest payable.
Nah, yang tadi ada ini teman-teman. Not payable 100. Kalau yang apa? Yang zero tadi kan ini langsung 102 toh. Iya, Pak. Ya, ininya jadi bedanya di sini ya. Ini digabungkan ke sini langsung. Karena dia apa? Ketika mencatat biaya bunga tadi langsung interest expense langsung dikreditkan ke not payable ya. Sehingga menambahkan di buku besar atau di rekening atau di akunnya not payable langsung. Itu bedanya. Ditahu ya bedanya antara interest bearing dan zero interest bearing. Meskipun ada kata zero, tapi di situ sebetulnya tidak zero. Nah ini apa ini? Ada beberapa transaksi yang terkait dengan apa? Current liability ya. Berikut ini adalah transaksi-transaksi dari Derby Corporation. 1 September membeli inventory, gitu. Jadi ini nanti apa? Akan mencatat ke account payable, gitu. Yang 1 Oktober menerbitkan apa? Menerbitkan ini 50% ini note ya dengan bunga. Berarti kalau ini apa? Interest bearing atau bukan ini atau zero ini? Teman-teman, apa ini? Yang Oktober. Halo, suara saya terdengar tidak? Dengar, Pak. Oke, yang 1 Oktober ini berarti apa? Zero atau interest bearing? Ini karena visit oh. Jadi dia interest bearing ya, bukan zero ya. Kalau zero di sini nggak kelihatan 8%. Oke, jadi nanti kalau apa ada ini berarti nanti ada interest payable berarti. Ya kan? Ada interest payable. Kemudian yang tanggal 1 Oktober meminjam 75.000 dari Sourbank dengan menandatangani ini ya. Nah, ini zero interest bearing ya. Bisa nggak dari angka ini Anda menebak kira-kira bunganya berapa? Bunganya berapa nih, teman-teman? Tahu nggak bunganya berapa? Halo, salah nggak apa-apa, nggak didenda. Pak. Berapa? Berapa Mas tadi? Ini saya tes case saja supaya Anda itu apa? Mengikuti benar gitu loh. Mengikuti dalam hati mengamati. Kan saya nggak bisa melihat Anda, wajah Anda. Gimana Anda? Ini mudah 1 Oktober ini berapa bunganya berapa? 4.000. Ini minjamnya itu 75, bayarnya 81. 6, Pak. 8%, Pak. 6, Pak. Bukan persennya, anunya. Nilainya saja supaya gampang. 6.000. 6.000, Pak. 6.000, Pak. 6.000 ya selisih ini ya. Berarti ini kan sebetulnya ada bunga toh, bukan zero toh sebetulnya, actualnya itu sebetulnya. Tapi karena ini tidak ada kata ini, persentase ini, maka dinamakan zero interest bearing. Nah, ini nanti apa? Kita diminta untuk menyiapkan jurnal entry-nya seperti apa. Nomor 1, pembelian toh biasa toh teman-teman. Pembelian kreditnya account payable. Kemudian yang kedua, yang ini interest bearing kan. Account payable seperti account payable. Ini membayar ya. Oh ini account payable. Sorry, ini tuh nganu teman-teman. Ini berlanjutan 1 Oktober itu berlanjutan dari yang sebelumnya ini, dari 1 September ini. Jadi 1 September itu apa? Membeli 50.000 ya. Tapi dia account payable masih kan. Terus Oktober 1 bulan berikutnya itu diterbitkan note sebagai pengganti ini, Jadi nanti account payable-nya hilang, berubah bentuk menjadi note payable. Ya, yang 1 Oktober itu. Ini kan. Nah, kayak gini. Interestnya dihitung 8% kali 3 bulan kali 50.000. Ya.
Nah, ini atas ini maka apa? Kita perlu kalkulasi apa? Bunganya ya teman-teman dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Karena 31 Desember itu kita harus menyusun laporan keuangan loh. Nah, dihitung nih 3 bulan ini. Sebesar ini ya 1.000 interest payable. Nah, yang ini yang zero interest bearing. Coba interest kalkulasinya sama toh, cuma jurnalnya agak berbeda. Ya, coba jurnalnya lain toh. Kalau tadi di sini adalah apa interest payable, kalau di sini adalah not payable, karena dia zero. Itu ya, bedanya di situ. Sama apa persis kanunya. Apa? Jadi gini teman-teman, kalau kita punya utang itu apa tahap akuntansinya kan pertama kali kita menerima dana atau uang itu ya, ketika kita menerima uang itu terjadinya dengan apa kita debit cash lalu kreditnya utang gitu ya, apakah itu note ataukah account payable. Lalu apa namanya selama umur itu utang sebelum dilunasi itu kita harus memperhitungkan apa bunga ya, ini juga begitu kan bunga. Nah kalau bunganya itu melewati tanggal laporan ya kita harus buat accrue ya, accrue atau mencadangkan interest. Karena sistemnya kan kita accrual ya. Misalnya contohnya 31 Desember. Terus nanti akhirnya kita akan membayar. Ya, ya nanti dicoba lagi dicek itu di PowerPoint yang tadi saya share itu. Terus sekarang oke, ada pertanyaan nggak dulu tentang notes dulu? Note payable ya, tentang apakah itu zero bearing atau memang bukan zero. Di bedanya di situ. Daripada nanti Anda meriksa satu-satu bedanya di mana ya. Saya tunjukin tadi kan, nanti tinggal dibuktikan aja. Oke. Pak, Ya. Pak, itu kan tadi kan hasilnya kan terus beda kan ya Pak, 1.000 sama 1.500. Nah itu memang setiap soal, maksudnya sesuai dengan soal berbeda-beda kayak gitu, atau pasti ada yang bakal sama gitu antara zero bearingnya sama zero interest bearing sama yang interest bearingnya. Gini, ini ya kalau yang mengacu ke soal ini kan sebetulnya apa? Ini dua hal ini kan memang berbeda toh. Yang ini loh, ya, yang sini, yang ini tadi, ini kan memang berbeda. Jadi 1.000 itu dihitung kayak gini ya. Nah, ini kan 1.000 dari apa? 8% ini. Kalau yang tadi yang 1.500 itu kan dia apa? Karena selisihnya aja. Ini beda ya kasusnya, yang artinya dua soal yang terpisah ini antara yang Oktober 1 ini dengan Oktober yang berikutnya. Dengan yang ini tadi. Nah, ini beda ya. Itu kan kalau kita lihat kan ada tiga kronologis ini. Sorry. Ini loh, ini ya. Pertama ini, kalau yang nomor 1 ini itu dengan 1 Oktober yang atas ini ada kaitannya ya. Betul ya, karena ini apa? Karena pertama kita muncul account payable, tapi pada 1 bulan berikutnya kemungkinan si Derby ini tidak bisa membayar kan? Tidak bisa membayar, lalu dia menerbitkan notes ini. Nah, supaya dia dipercaya maka dia menerbitkan note ya. Karena dia mengekspan atau memperpanjang umur utangnya, maka dia sanggup untuk membayar 8%. Ya, ini adalah rangkaian dari tanggal 1 September ini disusul dengan Oktober ini. Tapi yang Oktober sini sama ini lain nih, Mbak ya. Lain ya. Ini transaksi yang lain ini. Banknya aja kan beda tuh ini. Ya kan? Iya, Nah, Pak. ya ini utang terkait dengan utang kepada customer gitu ya. Jadi ini hubungan utang dagang. Kalau ini utang yang yang dari transaksi finansial, dari transaksi utang dari bank ini loh. Ya kan? Nah, tadi kenapa 1.000 yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, kenapa kok itu 1.500 dan 1.000? Nah, kalau 1.000 tadi memang dasarnya dari sini tadi, Mbak.
dari perhitungan ini. Kalau yang 1.500 kan karena ini ya toh, karena berapa tadi? 6.000, kemudian dibagi kan. Kalau 6.000 selama dibagi umur piutang toh, umur piutangnya berapa? Nah, sekarang umurnya itu adalah 12 bulan ya kalau nggak salah ya. Gitu ya, 6 dibagi 2 berarti 500 toh. Benar nggak ya? Kita lihat lagi nih 1 Oktober yang tadi. Ini yang Oktober yang atas tadi, yang bawah. Nah, dia kan apa? Tadi kan 3 bulan, ya. Oh, sorry, dia kan 6.000 bunganya ya. Terus tadi kan disebutkan 12 bulan, ya kan? Jadi 6.000 itu 12 bulan. Nah, ketika kita harus menutup buku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember kan kita berapa bulan itu dihitung? Oktober, November, Desember kan 3 bulan. Nah, maka yang 3 bulan itu harus kita akui sebagai ini, sebagai interest expense untuk buat journal adjustment ini. Paham belum? Ya, paham Pak. Kalau yang ini kan beda kasus. Nah Pak, kalau misalnya nih kasusnya itu sama, itu perhitungannya tetap sama gitu nggak Pak hasilnya? Atau nggak bisa sama? Kalau sama, ya kalau misalnya kebetulan bunganya sama misalnya ya. Tadi misalnya ini tadi kan berapa ya tadi ya bunganya kan misalnya yang atas itu berarti mungkin bunganya bukan 8% tapi berapa sehingga dalam bentuk ini 3 bulan itu sama-sama 1.500 ya. Nah ini kebetulan kan kita bunga implisit kalau ini ya kan bisa juga bisa kalau kebetulan pas sama juga bisa juga memungkinkan seperti itu ya, memungkinkan juga misalnya bunganya itu dia tadi bukan 8% misalnya berapa persen, misalnya berapa persen sehingga 3 bulannya itu menjadi 1.500 bisa juga Mbak ya, bisa juga. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke ya, terus tadi yang saya sekarang ini ya, current maturity itu artinya jatuh tempo ya, sudah matang kalau bahasa harfiahnya itu matang, mature. Orangnya udah matang, itu udah mature, udah dewasa. Kalau ini dalam arti ini adalah lebih utang yang sudah jatuh tempo, sudah saatnya dibayar. Kalau pohon ya ini sudah saatnya diambil buahnya. Ya, ini dari bagian dari utang jangka panjang yang harus segera dibayar pada periode sekarang ini. Ya. Misalnya contohnya di sini teman-teman? Ada utang obligasi atau bond ya, bond itu utang obligasi. Ada juga mortgage notes. Mortgage itu note itu sama kemarin ya wesel ya. Tapi weselnya itu ditambah jaminan ya. Jaminan biasanya jaminannya adalah harta tidak bergerak, maka dinamakan dengan mortgage note. Kalau note saja mungkin tidak ada jaminan dari harta yang lain. Kemudian ada juga yang paling umum adalah yang ini juga, atau utang yang lain yang intinya adalah akan jatuh tempo, yang sebagian akan jatuh tempo pada periode mendatang yang kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, ini teman-teman ada secara standarnya mengacu ini ya, standar itu ini nanti kalau Anda ini kan terkait dengan relevan dengan pelaporan ya, pelaporan akuntansi. Nanti kalau Anda sebagai auditor, sebagai akuntan auditor ya nanti Anda sebagai audit. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti akan menjadi relevan ya, kita harus tahu kayak gini karena ini menyangkut PSAK atau kalau kita ya
pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi di sini ada perkecualian teman-teman ya. Jadi apa tadi definisinya ini, ya toh. Nah, kemudian ada dia mungkin memenuhi definisi ini, tetapi dia dikecualikan. Eksklusif maksudnya dikecualikan. Mungkin ada utang jangka pendek atau utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Itu tidak usah atau tidak perlu kita klasifikasikan sebagai utang jangka pendek apabila memenuhi syarat seperti ini. Misalnya dia itu akan dilunasi ya dengan menggunakan aset yang sudah diakumulasikan, yang sudah dikumpulkan ya sampai dengan saat ini. Jadi dia itu mungkin setiap tahun atau setiap bulan sudah dikumpulkan asetnya itu, ya kan? Misalnya kita punya kita sisihkan dari bagian keuntungan atau dari cash begitu ya, sudah kita tabung begitu untuk melunasi ini. Nah, kalau sudah ada dana seperti itu, maka dia tidak kita masukkan sebagai ini, ya intinya begitu. Karena apa? Karena dia ketika sudah mengakumulasikan, dia sudah sudah reklasifikasi waktu itu ya, sehingga diperkecualikan. Yang kedua, mungkin ada perjanjian bahwa misalnya tadi saya punya utang 5 miliar, yang 1 miliar akan jatuh tempo mungkin 2 bulan yang akan datang, sehingga pada saat laporan keuangan sekarang harus saya sajikan sebagai current liability. Tetapi kita punya perjanjian dengan penyandang dana atau dengan kreditur bahwa ini utang ini nanti akan diganti lagi dengan utang yang lain, kan bisa teman-teman. Misalnya katakanlah kita punya note, kemudian nanti note-nya itu diperpanjang atau diganti dengan note lain yang lebih panjang. Ya, itu namanya di refinance atau di reschedule itu ya, teman-teman ya. Di reschedule pembayarannya. Ya, kalau di reschedule, misalnya contohnya gini aja deh. Kalau misalnya kita punya deposito misalnya, teman-teman ya. Deposito misalnya katakanlah 6 bulan ya. Nah, pada saat 6 bulan akan jatuh tempo, itu kan kita akan kita perpanjang dong. Nah, itu namanya kita di refinance atau di reschedule. Jadi diperpanjang aja lah nanti 6 bulan lagi ya, itu namanya kayak gini refinance. Ya, ini juga nanti diperkecualikan dari pengelompokan ke current liability. Kemudian yang dikecualikan lagi adalah ada rencana bahwa utang tadi akan dikonversikan ke dalam saham. Ya. Karena akan dikonversikan menjadi saham, maka dia tidak sebagai current maturity of long term debt. Jadi ini aturan umumnya, ini perkecualian. Nah, ini nanti kalau auditor gitu atau penyaji laporan keuangan, hal-hal seperti ini menjadi menjadi penting, teman-teman. Menjadi penting. Nah, setelah penyajian kan ini ya. Jadi di luar seperti hal-hal yang bersifat kualitatif ya. Tidak angka-angka, tapi ini menyertakan gitu. Jadi nanti ada di dalam pengungkapan ya. Pengungkapan. Nah, ini kalau akuntan harus tahu ini. Oke. Nah, maksudnya apa sih short term obligation yang diharapkan akan di refinance? Ya. Ya. Misalnya tadi dia jadi manajemen itu jadi gini teman-teman. Kalau misalnya audit itu dia juga harus diskusi atau wawancara dengan manajemen. Ini utangmu ini mau jatuh tempo ya, gimana nih, mau rencana ke depan seperti apa? Wah, terus dia ya mau saya lunasi misalnya, mau saya lunasi, ya oke deh, kalau mau dilunasi berarti ini saya kelompokkan sebagai short term obligation, ya, sebagai karena tadi yang jadi tadi maturity of long term debt ya, ya karena mau dilunasi.
Tetapi ketika diskusi dengan manajemen itu dia menjawab seperti ini. Ini nanti akan saya perpanjang misalnya gitu. Tidak akan saya lunasi tapi akan saya perpanjang. Nah, kalau manajemen mengatakan seperti itu, maka nanti itu artinya dikeluarkan tadi dari kewajiban lancar tadi, teman-teman, karena dia perkecualian, dia masuk perkecualian, ya kan? Berarti ya udah tetap jangka panjang gitu. Karena apa? Karena memang kalau hanya masalah jangka panjang, jangka pendek aja ini nanti sangat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas, ya, tingkat likuiditas perusahaan itu. Jadi yang berbahaya adalah kalau itu kita sajikan sebagai jangka panjang, tetapi ternyata itu kewajiban jangka pendek, ya, itu sangat berbahaya kan. Jadi kan kita ibaratnya beginilah, kita punya utang tahunya itu bayarnya masih nanti, ternyata dalam waktu dekat sudah jatuh tempo, itu kan berbahaya, nah. Kita bisa dinyatakan bukan prestasi atau nggak benar ya nanti. Itu kalau konsekuensinya bisa dinyatakan bangkrut juga kalau memang tidak bisa memenuhi wajibannya, ya, maka harus hati-hati itu. Kemudian harus juga ada memang bisa dilakukan itu, jadi ada maksud untuk di refinance, tetapi memang kondisinya itu juga harus memungkinkan kalau itu memang bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Jangan hanya inginnya diperpanjang, saya bayarnya besok, tapi mungkin dari aspek dari krediturnya nggak mau, ya nggak boleh juga ya. Jadi ini teman-teman, ini ya kualitatif ya teman-teman, kasus kualitatif. Contohnya sini, misalnya ada CFO itu apa? Chief Financial Officer. Kalau di Indonesia ya mudahnya mungkin direktur keuangan gitulah. Itu untuk perusahaan yang corporation itu sedang mendiskusikan dengan CEO-nya dari perusahaan dengan CEO, ya. CFO dengan CEO bedanya apa? CFO itu direktur keuangan, kalau CEO itu dia yang direktur puncak, ya, seperti presiden direktur atau direktur utama begitu. Ya, dia baru sedang diskusi itu terkait dengan utangnya, ya. Nah, pada saat ini dia ada current kondisi perusahaan itu, current ratio dan asset ratio, ini adalah rasio-rasio lancar ya teman-teman ya. Kalau belajar di rasio keuangan di manajemen keuangan kan udah tahu tuh ada current ratio, asset ratio. Nah, untuk perusahaan itu rendah. Ya, ini baru diskusi ini antara CEO dan CFO. Ini kita punya current ratio dan asset ratio rendah ini. Sementara kita punya kasus kayak gini. Ya. Lalu CEO-nya ini dia merasa baru bertanya-tanya atau mendiskusikan atau ingin tahu. Ini kalau short term obligation-nya diklasifikasikan sebagai jangka panjang boleh tidak? Ya, dia CEO-nya mungkin. Jadi kalau CEO itu biasanya dia belum tentu dari background keuangan ya teman-teman ya. Kalau CFO itu biasanya ya itu dari background keuangan. Kalau CEO kan dia direktur utama itu bisa mungkin dari tidak secara detail tahu akuntansi bisa juga ya kan. Sehingga dia nanya kepada si CFO-nya. Ini kita itu posisi kondisinya itu current ratio dan asset ratio itu rendah. Nah, boleh enggak gitu tanyanya itu. Boleh tidak ini short term ini kita anggap sebagai atau kita klasifikasikan sebagai jangka panjang. Ya, pada tanggal 31 Desember 2018 ini gitu. Ya, kemudian mereka diskusi kan. Nah, terus gimana ini kalau misalnya hal-hal seperti itu teman-teman ya. Lalu ini perintahnya adalah tunjukkan bagaimana transaksi ini itu akan dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 pada posisi keuangan yang bagaimana. Nah, jadi ini kasusnya seperti ini tadi umum, lalu informasi detailnya seperti ini.
Nah, informasi detailnya ini teman-teman. Jadi sebetulnya ada dua obligasi ya. Ada dua kewajiban jangka pendek ya. Atau ini. Jadi yang satu, yang jenis A itu, yang itu memiliki 50.000 ya, short term debt obligation, ya, mungkin obligasi jangka pendek yang udah harus segera jatuh tempo. Jatuh temponya ini tanggal berapa? 1 Maret nih teman-teman. Jadi 3 bulan yang akan datang itu sudah jatuh tempo. Maka tadi apa? Kalau menurut standar yang umum kan harus dikelompokkan sebagai kewajiban lancar ya, atau current maturity of long term debt. Nah, dalam kasus ini apa? CFO itu mendiskusikan dengan lendernya. Lender itu kreditornya, mungkin banknya ya, dengan banknya. Nah, ini boleh enggak misalnya? Boleh enggak ini kalau utang saya yang akan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2019 ini saya perpanjang boleh enggak sampai nanti 1 Maret 2021. Jadi mundur 2 tahun. Ya. Ya. Nanti saya menyanggupi untuk menambahkan agunan ya, tambahan. Nah, lalu mereka tentunya kan mereka diskusi ya untuk membuat kesepakatan ya. Lalu dicapailah suatu persetujuan atau kesepakatan pada tanggal 1 Februari 2019. Jadi ini? Si lendernya tadi itu menyetujui untuk nanti jatuh temponya itu diperpanjang sampai dengan 1 Maret ya teman-teman ya. Jadi tadi 50.000 ini ya harusnya itu dia mau jatuh tempo 1 Maret 2019 kan harusnya disajikan sebagai current liability ya kan. Lalu CFO-nya itu mengajukan permohonan pada kreditornya untuk memperpanjang. Lalu baru tanggal 1 Februari 2019 itu baru disetujui nih teman-teman. Jadi 1 bulan menjelang jatuh temponya itu baru disetujui. Gitu. Nah, terus ini ada informasi bahwa laporan keuangan itu nanti akan diterbitkan tanggal 1 April 2019. Jadi kronologisnya di sini ya. Gitu. Ini tanggal 31 Desember kita punya kewajiban 50.000. Kemudian nanti tanggal 1 Maret ini akan jatuh tempo. Nah, lalu di sini itu disepakati untuk diperpanjang sampai dengan 2 tahun yang akan datang. Nah, ini kan kita Anda akan menghadapi laporan ini teman-teman. Sebagai akuntan Anda ini yang saya laporkan ini yang 50.000 ini berarti sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Apakah dia sebagai utang jangka pendek atau utang jangka panjang? Karena kan ini sudah sudah disetujui toh perpanjangan ini. Ya. Nah, kita akan melihat di sini teman-teman. Ya, akan melihat di sini. Ya kan? Nanti ini akan melihat di kapan itu perjanjian itu disetujui. Kan ini kan 1 Februari. Jadi sebelum jatuh temponya ini. Ya. Nah. Jadi Tapi demikian, ini kan gini teman-teman. Contohnya. Ini kan kita sebetulnya melaporkan tanggal 31 Desember ya. Sehingga seolah-olah ketika tanggal 31 Desember ini ya kan. Kita kan sebetulnya ini kan sesuatu yang masih belum terjadi ini ya. Belum terjadi tadi. Masih kalau dilihat dari kacamata ini tanggal ini kan ini masih masa depan yang belum pasti nih. Ya kan. Nah, sementara kita itu kan akan melaporkan kondisi per 31 Desember 2018. Karena ini persetujuannya itu dilakukan setelah tanggal ini ya kan. Nah, maka kondisi 50.000 ini masih seperti sedia kala. Karena Karena ini baru disetujui pada tanggal 1 Februari. Jadi kesimpulannya dari kasus ini, maka si CFO-nya mengklasifikasikan 50.000 ini harus sebagai current liability. Ya. Alasannya seperti ini. Karena agreement itu belum
sebelum terjadi pada saat tanggal laporan, ya, maka kewajiban itu harus dilaporkan sebagai current liability, ya kan teman-teman? Kecuali kalau misalnya apa, persetujuannya di sini nanti sebelum Desember, itu hal yang lain ya. Sebelum Desember 31 sudah disetujui oleh lender bahwa itu akan boleh diperpanjang, ya. Masih mengikuti saya ini, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham nggak dengan kasus ini tadi? Ini kita dituntun pakai ini, pakai apa? Pakai ini ya, kronologis gini ya. Coba ini mungkin lebih jelas lagi kalau kita udah melihat yang B, kasus B coba. Kasus B itu hampir sama, cuman apa? Nanti persetujuannya, agreement-nya kapan nanti beda ya, gitu ya. Misalnya di sini yang kasus B, yang juga memiliki utang lain ya, yang nilainya 120, yang jatuh temponya 15 Februari. Jadi apa? Di sini di tanggal 31 Desember tadi dia apa? Statusnya sebagai kewajiban lancar. Ya. Dalam diskusinya dengan kreditur atau lender, itu lender itu menyetujui bahwa apa? Utang itu boleh diperpanjang sampai 1 tahun lagi. Ya. 1 tahun lagi sehingga boleh diperpanjang sampai 1 Februari 2020. Ya kan teman-teman? Jadi apa? Oh ini boleh diperpanjang, oh boleh disajikan sebagai jangka panjang. Ya kita lihat dulu informasinya. Ya, kita lihat dulu informasi lengkapnya. Nah informasi lengkapnya tambahnya begini. Persetujuan atau agreement itu ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Ya kan? Jadi apa teman-teman? Sebelum atau setelah tanggal ini? Halo, sebelum atau setelah? Halo, sebelum atau setelah? Halo? Halo? Lupa. Ya. Ini jadi persetujuannya itu setelah atau sebelum tanggal 31 Desember, teman-teman? Sebelum. Belum ya. Karena apa? Karena tanggal 18 Desember toh. Beda kalau yang tadi itu kan dia kan Februari tadi ya. Ini sebelum. Nah, karena ini sebelum, ini saya selalu akan mengecek bahwa teman-teman itu masih aktif ya. Supaya saya tidak rugi teriak-teriak sakit tenggorokannya, nggak ada yang dengerin kan, percuma. Jadi ini tadi apa? Sebelum ya teman-teman. Nah kalau sebelum berarti apa? Konsekuensinya. Maka ini apa? Yang 120 ini karena dia akan diperpanjang dan agreement-nya itu sudah disetujui sebelum tanggal 31 Desember, maka dia boleh atau selayaknya disajikan sebagai jangka panjang. Ya. Nah, karena agreement sudah dilakukan sebelum tanggal 31 Desember, maka obligation-nya dilaporkan sebagai non-current liability. Artinya apa? Tidak lancar, tidak current. Jadi gini teman-teman, kalau boleh milih, itu manajemen itu kalau boleh milih maka dia tentu akan cenderung mengklasifikasikan sebagai non-current. Kenapa? Supaya kelihatan bahwa dia tidak dikejar-kejar kewajiban yang segera harus dipenuhi, gitu ya. Jadi kelihatan masih aman-aman. Itu maunya sih manajemen. Karena ada kecenderungan kayak gitu, maka perlu diatur supaya pembaca laporan tidak tersesat ya dengan apa yang dilaporkan manajemen. Maka perlu diatur kayak gitu. Kapan itu akan dikelompokkan sebagai current, kapan itu akan dikelompokkan sebagai non current. Nah, contoh di sini menunjukkan adanya short term obligation A dan B ini menunjukkan bahwa dengan kasus yang hampir sama, itu dua kasus ini bisa diberlakukan secara berbeda karena kita melihat dari sisi kronologis agreement yang ditandatangani antara lender dengan si debitur.
Itu kesimpulannya seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Paham tidak ya? Halo, masih mengikuti? Masih Pak, paham. Ya, Pak. Ya, paham ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kita jawab. Gimana, Mas? Oh, ada Pak. Jadi tadi kalau yang tetap diakui sebagai current liability yang gimana, Pak? Kan tadi kalau yang long term kan tetap sebelum tanggal 31 Desember. Tapi tadi yang tetap diakui sebagai current tadi gimana, current liability? Ini yang namanya yang A ini. Nah, Ini kondisi sebenarnya, ya, kondisi sebenarnya tanpa kita melihat yang agreement ini, ya kan? Ini 50 juta atau 50 ribu ini. Ini kan sekarang kita tanggal laporannya kan 31 Desember, ya kan? 31 Desember 2019, betul? Betul bahwa laporan 31 Desember 2019 ya. Akhir tahun toh, teman-teman. Nah, utang ini, ya kan? Utang ini itu akan jatuh tempo di Maret 2019. Nih, dia akan jatuh tempo di Maret 2019. Berarti apa? Secara nalar ini apa ini? Jangka pendek atau jangka panjang? Kalau dilihat dari kacamata 31 Desember 2018, utang yang 50 ribu itu akan jatuh tempo di 2019. Ini kan tinggal 3 bulan kan teman-teman ya. Nah, kan kurang dari 1 tahun ini, ya kan? Betul nggak? Nah, maka selayaknya dia disajikan sebagai current liability 50 ribu kan, ya nggak? Nah, itu kisahnya. Oh ini 50 ribu karena memang 50 ribu di current liability. Karena apa? Karena memang nanti jatuh temponya itu tinggal 2 bulan yang akan datang, ini awal Maret ini sudah jatuh tempo Pak. Jadi ini harus disajikan sebagai current liability atau utang lancar. Terus si CEO-nya ngomong gitu, iya tapi ini apa, kondisi kita itu rasio current rasionya itu buruk banget itu. Kalau itu kita sajikan sebagai current liability, kita kan buruk ini kondisinya. Boleh nggak ya? Jadi kita ganti menjadi non current, boleh nggak ya, supaya kelihatan kita tuh apa ya, kelihatan tidak terlalu tingkat likuiditasnya kelihatan agak bagus sedikit gitu. Itu CEO-nya ngomong begitu. Terus ya coba dulu Pak, nanti ini juga ini perlu kita diskusikan juga dengan si lendernya ini. Nanti lendernya setuju nggak kalau kita boleh nggak ini diperpanjang? Mungkin ini siapa tadi teman-teman? Mungkin CEO-nya ini ngomongnya sudah mulai dari November begitu ya. Lalu mungkin dengan lendernya itu sudah diskusi tapi belum disepakati ya. Maunya si siapa? Si yang itu maunya ini diperpanjang, tapi apa lendernya itu tetap masih diskusinya masih jalan terus. Nah, baru tanggal 1 Februari 2019 menjelang jatuh tempo ini itu disetujui, ya oke deh, kalau mau memang ingin mau memperpanjang bolehlah, ini saya perpanjang 2 tahun lagi ya, nanti jatuh temponya di tahun 2021. Oke, kan gitu dong. Nah, persetujuannya itu baru ini loh, baru ini, ya kan? Terus, nah karena persetujuannya itu adalah setelah tanggal 31 Desember, padahal kita harus menyajikan posisi 31 Desember, kan ya. Nah, maka posisi 31 Desember itu dia tetap sebagai
current, ya kan? Nah, baru berubah non current kapan? Ini setelah Februari ini. Paham? Setelah disetujui ini. Nah, padahal ini terjadi setelah tanggal ini. Gitu loh. Gitu loh. Atau gitu ya. Ini. Paham belum, Mas? Ya Pak, sudah lumayan Pak. Makasih Pak. Contohnya misalnya gini. Kita itu misalnya Anda mau nikah di ini 31 Desember ini kita itu di sini kita mau nikah ya. Anda mau nikah di sini udah diskusi mulai November gitu ya. Ini kira-kira kapan ya nikahnya ya gitu ya. Baru disetujui oleh orang tua itu di sini Mas, di Februari, ya kan. Nah, kira-kira kalau di sini itu Anda sudah belum sudah bisa menyajikan 31 Desember sebagai apa namanya? Sebagai orang yang sudah nikah atau belum gitu. Mestinya kan belum toh. Belum. Ya kan? Karena disetujuinya baru tanggal ini, ya kan? Nah, jadi saya di sini harus mengaku sebagai bujang di sini, ya kan? Karena belum mungkin pasangan kita belum menyetujuinya baru di sini teman-teman. Meskipun mungkin pacarannya sudah dari sini kan. Nah, lain halnya misalnya di sini sudah pacaran di sini, lalu di tanggal 18 Desember tadi pasangan kita udah mau oke lah kita mau nikah. Nah, mungkin di sini meskipun meskipun kita sebagai mungkin masih bujangan juga, tapi karena udah pasti, nah mungkin kita bisa menyajikan catatan bahwa kita sudah mau melangsungkan pernikahan tanggal berapa gitu. Sudah berani karena apa? Karena udah pasti. Contohnya seperti itulah contoh harganya supaya nanti kalian bisa selalu ingat lah intinya gitu ya teman-teman. Jadi ini kapan agreement atau persetujuan itu disetujui itu menjadi krusial ya. Ini menjadi krusial apakah ini sebagai current ataukah non current. Coba nanti dibaca lagi direnungkan. Ya, teman-teman ya. Terima kasih Pak. Ya, ini hal yang saya katakan kualitatif tadi. Oke, sekarang kita bicara tentang dividen, teman-teman. Dividen ya. Dividen payable itu adalah jumlah kewajiban yang dimiliki oleh korporasi atau entitas kepada para stakeholder-nya ya, dan sudah mendapatkan persetujuan atau otorisasi dari Dewan Direksi. Jadi biasanya kan tiap tahun itu kalau perusahaan itu kan mengadakan RUPS ya. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Biasanya kan suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Benar ya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi di dalam perusahaan itu biasanya tiap tahun mengadakan rapat namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, salah satu agendanya itu adalah biasanya si direktur atau manajemen itu melaporkan kinerjanya pada tahun ini seperti apa. Lalu kalau dibandingkan dengan rencana kerjanya atau dengan anggarannya, gitu. Kalau tercapai ya syukur gitu ya, tercapai berapa persen di atas rencana. Kalau tidak, biasanya si manajemen akan memberikan alasan ya kenapa, karena di sini pandemi ini daya beli masyarakat turun, lalu penjualan kita tidak tercapai sesuai target misalnya. Nah, agenda lain itu juga kalau misalnya perusahaan itu berhasil meraih keuntungan begitu ya teman-teman ya. Itu yang dibicarakan adalah keuntungan ini mau dipakai untuk apa? Ya, salah satunya adalah biasanya dibagi sebagai dividen kepada pemegang saham. Ya, nah lalu Dewan Komisaris itu menyetujui tidak kalau misalnya ini kita bagi sebagai dividen. Lalu di situ ada pembicaraan. Lalu nanti kalau dalam rapat umum pemegang saham sudah disetujui, sudah diotorisasi bahwa
akan dilakukan pembagian dividen, maka sejak saat itu maka korporasi memiliki kewajiban secara formal untuk mengakui hutang dividen, ya. Jadi hutang dividen itu akan diakui ketika sudah diotorisasi atau sudah disetujui oleh para direksi atau para dewan komisaris di dalam rapat umum biasanya. Nah, biasanya ketika sudah disetujui itu nanti masih ada jeda lagi, time lag-nya itu masih ada, teman-teman. Misalnya katakanlah masih perlu 3 bulan atau 4 bulan untuk mendata. Sekarang itu pada saat ini pemegang sahamnya siapa saja, berapa lembar yang dimiliki, sehingga nanti bisa bisa dilakukan pembagian dividennya itu dengan benar, ya. Nah, itu biasanya memerlukan waktu sekitar paling tidak 3 atau sampai 4 bulan begitu, ya. Nah, ketika dividen itu belum dibagi, maka dia harus dilaporkan sebagai payable atau utang dividen. Ya. Nah, kita misalnya dibayar dalam waktu sekitar 3 bulan. Nah, sebelum dibayar itu kita laporkan sebagai dividen payable. Ya. Ini ada yang nomor 2 itu maksudnya gini, teman-teman. Jadi kan kita sudah belajar namanya saham preferen, ya. Nah, kalau saham preferen itu kan pembayaran dividen kan rutin. Kalau tidak ada hambatan kan rutin, ya. Dari persentase dari nominalnya rutin bayar. Nah, kalau yang sifatnya kumulatif preferen, kalau misalnya sekarang bulan atau tahun ini atau tahun kemarin itu kita tidak bayar, maka tahun ini kalau kita mau membayar kita harus membayar 2 kali. Tahun kemarin dan tahun sekarang. Jadi kumulatif sifatnya. Nah, kalau ada dividen saham preferen yang bersifat kumulatif, sebelum dia diumumkan mau dibayarkan. Jadi misalnya gini, teman-teman, saya mau membayar dividen tahun ini dan tahun kemarin untuk untuk saham preferen, tapi saya masih belum mengumumkan karena mungkin kita masih rapat tentang kira-kira dana kita ada nggak. Ya, sebelum diumumkan itu, meskipun sifatnya kumulatif, itu tidak kita laporkan sebagai dividen payable, intinya begitu, ya. Jadi harus diumumkan dulu itu. Meskipun itu bersifat kumulatif. Kalau belum diumumkan mau dibayarkan, ya belum dianggap sebagai dividen payable. Nah, demikian juga mungkin teman-teman pernah dengar kalau dividen itu dalam bentuk bukan uang tapi dibayarkan dalam bentuk saham. Nah, kalau dividen payable itu dalam bentuk saham tambahan, maka dia tidak boleh dikelompokkan sebagai liability. Jadi apa tadi, teman-teman? Kalau dividennya itu tidak dibayar dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham, maka yang akan kita bayar dalam bentuk saham ini tidak perlu atau tidak boleh kita laporkan sebagai dividen payable, itu, ya. Demikian juga ini kalau belum diumumkan meskipun bersifat kumulatif, itu juga bukan sebagai dividen payable. Ini perkecualian, ya, teman-teman. Oke, nanti dibaca lagi. Nah, kalau yang ini karena apa? Kalau yang di sini karena dia nanti akan diterbitkan saham baru, maka dia akan dikelompokkan, ya, dilaporkan dalam bagian dari equity, jadi bukan payable tapi equity, bukan obligation, ya, bukan liability tapi masuk sebagai bagian dari equity. Oke. Yang lain tadi beberapa, ya, kita udah beberapa jenis dari current liability. Sekarang yang lain adalah customer advance and deposit. Ini apa, teman-teman? Ini customer advance dan deposit ini adalah advance itu uang muka, ya, uang mukanya dari customer. Bisa juga deposit, jadi deposit itu uang muka juga, ya. Nah, biasanya kalau deposit itu biasanya sifatnya adalah returnable, bisa dikembalikan lagi kalau dari customer. Misalnya customer itu semacam jaminan begitu, ya. Nah, nanti kalau sudah
Jadi misalnya seperti ini teman-teman, kalau misalnya ada agreement, persetujuan, ya, supaya mengikat gitu ya, persetujuannya itu masing-masing punya apa jaminan, maka biasanya ada deposit. Nah, nanti kalau kamu sudah memenuhi kewajiban, ya depositnya dikembalikan. Tuh. Ya ini sebagai deposit itu seperti ini, seperti apa? Seperti agunan ya, mirip agunan. Nah, hal ini uang muka ini bisa juga, ya ini tergantung kasusnya kan nanti. Jadi kita lebih melihat dari jatuh temponya kapan gitu ya. Maka bisa dikelompokkan sebagai liability current. Misalnya Anda langganan, misalnya film itu yang online itu bayar di depan dong. Nah itu juga bisa sebagai menimbulkan unearned revenue bagi si ini apa perusahaannya. Ini yang kemudian bisa juga unearned rental revenue, itu yang terjadi kalau hotel-hotel itu teman-teman. Ya. Kalau tidak pandemi kan biasanya liburan akhir tahun, liburan tengah tahun itu kan apa peak season ya. Hotel-hotel udah penuh. Gitu. Mungkin kalau bulan-bulan Mei seperti ini, untuk Desember 2021 mungkin sudah penuh, terutama yang di hotel-hotel di Bali. Nah itu kan mereka apa? Akhirnya kan menjual kamar sebelum ya kan, sebelum mungkin 6 bulan sebelum Desember begitu. Nah kemungkinan di bulan-bulan Mei, bulan Juni sudah penuh ya, karena dan dia sudah menerima apa? Sudah menerima deposit atau uang muka dari pelanggan ya kan. Meskipun pelanggannya masih nginepnya masih nanti Desember. Ya. Itu juga salah satu bentuk dari unearned rental revenue ini untuk hotel. Ada juga ini teman-teman, ada garansi apa terkait dengan garansi ya. Jadi misalnya contohnya adalah auto dealer, jadi dealer mobil, ya, dealer mobil. Atau bisa juga misalnya gini teman-teman, banyak toh itu misalnya mobil misalnya Honda ini mau Toyota atau Honda ini mau meluncurkan mobil baru, namanya Toyota Rise. Nah sekarang ini barangnya belum ada, ya nggak tahu itu kapan mau di launching kapan gitu ya. Nah terus dari orang-orang mengikuti berita baik itu lewat internet mau apa kok banyak yang tertarik kan. Meskipun si Toyotanya belum jelas mau dikeluarkan kapan ini mobil baru ini ya. Nah, mereka bisa juga menerima apa namanya? Menerima inden ya, teman-teman ya. Menerima inden. Ini saya pesen deh, saya tertarik banget mobilnya, harganya berapa? Harganya 300 juta misalnya. Oke, uang mukanya down payment minimal 20% misalnya. Lalu orang kalau memang seneng gitu ya dengan mobil itu, lalu dia sanggup memberikan uang muka yang 20%. Meskipun nanti mobilnya baru 3 bulan yang akan datang pun baru dikeluarkan mungkin. Nah itu bisa terjadi kayak gitu. Sering toh teman-teman kalau dengar toh mobil inden, motor inden. Ya kalau modelnya banyak yang tertarik kan begitu. Ada juga untuk hadiah-hadiah ya. Hadiah-hadiah tertentu gitu. Ini contohnya apa ini? Yang ini adalah tadi terkait dengan unearned revenue subscription ya. Nah ini contohnya majalah nih, majalah Sport. Gitu ya. Majalah Sport itu menjual berapa? 12.000 langganan tahunan pada 1 Agustus 2019
dengan harga 18, gitu. Masing-masing itu 18 euro. Bagaimana pada tanggal 1 Agustus itu dibuat jurnal dan juga 31 Desember. Ya, dia menerima apa? Uang mukanya kan kayak gini. Jumlahnya 12.000 dikalikan harga masing-masing 18. Jadi dia menerima uang muka 216 cash and revenue. Ini ya. Jadi teman-teman yang perlu diingat-ingat ya teman-teman, diingat-ingat atau di apa ya? Jangan lupa itu ya. Ini meskipun ada kata revenue, ini bukan revenue ya. Ini adalah penghasilan yang diterima di muka, itu bukan penghasilan. Ini masuk kelompok ini ya, current liability ya. Masuk liability, masuk utang ini. Nanti ini bisa di posisi keuangan itu nongolnya di posisi keuangan ini, bukan di apa? Bukan di laporan laba rugi. Ini sebagai utang lancar. Jadi jangan salah, ingat-ingat. Nah, sekarang misalnya pada akhir tahun itu berhasil diselesaikan kewajiban itu sebesar berapa ini kan jalannya berapa bulan ya teman-teman ya. Lalu ini 1 Agustus sampai dengan, jadi ini berapa tadi? 216 itu untuk 1 tahun. Ya. Nah, ketika dia sudah bisa memenuhi dari 1 Agustus sampai 31 Desember, maka 5 bulan itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan, ya kan? Jadi bisa dilakukan journal adjustment kayak gini. Unearned revenue, subtraction revenue. Jadi ini dikreditkan, didebitkan. Ya. Sementara kita akan mengakui apa? Pendapatan langganan. Ya, karena 5 bulan ya 5/12 kali ini. Jadi bagian dari 216 itu 90 berapa ribu. Ya, sedangkan yang 7 bulan masih sebagai unearned revenue. Paham nggak teman-teman ini? Paham belum? Paham, Pak? Ada pertanyaan nggak, Mbak? Paham? Paham ya? Oke, kalau udah paham, lanjutkan ke yang lain, current liability. Sekarang berkaitan dengan pajak. Ini udah paham ya? Nanti dibaca lagi. Kalau pajak ini apa? Mungkin apa? Tiap negara bisa beda-beda ya teman-teman. Bisa beda-beda apa undang-undangnya. Mungkin namanya. Nah ini kalau misalnya ada istilah sales and value added tax. Ini kalau di tempat kita namanya apa ini? Di tempat ini namanya apa? Pernah dengar? Pernah dengar pajak penambahan nilai? Pernah dengar belum? PP. PPN. PPN. Nah, Pak. Itu sama dengan PPN ini. Pajak kalau ini value added tax ya, pajak pertambahan nilai, VAT. Nah ini terjadinya kapan teman-teman nih? Terjadinya kapan? Oh enggak, kapan? Kapan munculnya VAT? Produksi dalam negeri, Pak. Pada saat Terjadi produksi dalam negeri. ya. Terjadi penjualan juga, Pak. Ya. Jadi pada saat ada apa? Pengalian barang ya, misalnya dari saya sebagai produsen, saya berikan ke customer. Nah, itu kan ada pengalian toh, ada penjualan, biasanya di tempat teknisnya adalah penjualan itu ya. Nah pada saat penjualan itu pemerintah meminta kita produsennya atau penjualnya itu untuk memungutkan
Dan minta tolong gitu pemerintah intinya. Tolong ya nanti kalau kamu menjual itu kamu mungut PPN 10% dari pembelimu. Kalau kamu misalnya menjual 100.000, kamu harus memotong 10%. Itu lalu diatur di dalam undang-undang perpajakan. Ada rule-nya. Nah, kalau saya tidak mau motong gimana, Pak? Kamu kalau tidak mau motong ya nanti salahmu. Nanti kamu denda, yang didenda oleh negara kamu. Karena kamu nggak motong. Pokoknya negara tahunya kalau kamu menjual 100, itu kamu harus nyetor ke negara 10 rupiah. Intinya gitu. Jadi apa? Penjual itu wajib untuk memotong atau membebankan 10% dari harga jual itu pada pembeli. Mengapa ini disebut tax payable? Kenapa kok disebut payable, kok utang? Ya, karena kamu setelah kamu motong dari pembeli, maka kamu sekarang punya kewajiban kepada negara. Kamu harus menyetorkan uang yang 10 rupiah tadi kepada kas negara. Nah, ketika uang 10 rupiah tadi belum disetorkan ke kas negara, maka kamu harus melaporkan di dalam laporan kamu sebagai tax payable, gitu intinya begitu ya teman-teman. Jadi tax kalau terkait dengan tax itu lalu ada tax payable itu maka kewajiban perusahaan itu kepada negara. Ya. Namanya tax. Nanti ada beberapa kewajiban lain yang mungkin bisa kepada customer, bisa kepada karyawan, ya, dan kepada yang lain. Tapi kalau hubungannya dengan tax atau pajak itu biasanya kewajibannya itu adalah dengan negara. Jadi ini sudah dibuat undang-undang sistem begitu ya teman-teman. Pokoknya kalau orang menjual barang harus memungut VAT 10% yang nanti harus disetorkan ke kas negara. Ini contohnya. Jadi Halu supermarket menjual ya kepada customer pada suatu hari itu pada ini nilainya 2.400. Teks penjualannya berapa? 10%. Sesuai tarif PPN kita ya. Maka Halu supermarket itu harus membuat jurnal kayak gini. Penjualannya ini 2.400, tapi dia harus menerima uangnya adalah lebih jadi 110 dia terima. Nah, dia harus motong pajak 240, 10% dari sini. Paham ya ini teman-teman? Mudah ya. Jual ini, jadi aku sebagai sales revenue, 10% yang dia potong dari nilai ini kita catat atau kita masukkan sebagai sales payable. Ya kan? Nah, ini sama. No? Tadi ada sales tax payable sama value added tax payable. Saya agak juga ini sudah lama nggak mengikuti aturan perpajakan. Mungkin ada nggak teman-teman kalau mungkin sudah belajar perpajakan ini semester 2 sudah dapat pengantar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di Indonesia ada yang namanya pajak penjualan selain VAT ada ya? Ada nggak? Misalnya gini, saya sedikit tahu ya untuk yang sekarang itu yang UMKM kalau nggak salah. Usaha mikro kecil dan menengah itu kan kalau dia dia jual barang itu dia diwajibkan untuk membayar pajak berapa 0,5%. Nah itu namanya sales tax atau apa itu? Nanti kalau Anda yang belajar pajak sekarang itu namanya apa itu? Jadi misalnya gini, kalau saya misalnya setnya tahun ini misalnya ya tahun 2020 aja yang udah lalu saya punya omset 100 juta ya maka saya harus nyetorkan ke negara berapa 0,5%, jadi 500.000 ya kan misalnya 100 juta lalu harus menyetorkan 500.000.
Nah, itu sales tax atau bukan? Nanti coba dicek ya. Anda pelajari itu kan. Tapi setahu saya ada itu. Dulu yang itu loh pernah. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah diturunkan sama presidennya diturunkan oleh Pak Jokowi menjadi 2,5% kalau nggak salah. Itu pajak apa itu? Sale, pajak penjualan atau bukan? Pajak. Pajak apa, Mbak? Tahu nggak? Pajak penghasilan. Oh, itu masuk pajak penghasilan itu? PPH, ya. PPH. Ya. Kan begini, kalau dulu pengertian pajak penghasilan itu kan dari laba ya kan. Jadi laba saya berapa, lalu dikalikan tarif. Ya, kalau ini kan tidak berdasarkan laba, tapi berdasarkan penjualan. Jadi tidak dikurangkan dulu dengan biaya gitu loh. Jadi berapapun biayamu, kalau saya jual 100 juta, saya harus membayar 0,5% dari 100 juta itu tanpa saya perhitungkan biaya saya. Ya, itu jadi coba nanti dicek lagi aja nanti Anda yang belajar pajakan ya. Termasuk itu belum sekarang dibahas itu enggak yang kayak gitu. Ada bahas itu Pak, 0,5% dikali omset. Itu namanya pajak apa itu? Pajak yang pakai norma perhitungan. Itu masuk pajak pendapatan? Masuk pajak penghasilan? PPH, ya Pak. Ya. Oke. Ya, oke. Berarti kalau masuk pajak PPH tapi dengan norma ya itu ya. Dengan norma perhitungan. Hanya caranya menghitungnya aja, tapi sebetulnya itu pajak penghasilan itu ya. Tapi kalau bukan norma kan berarti dia harus yang pembukuannya yang tertib ya, harus pembukuannya tertib lalu diperhitungkan biaya juga toh, begitu. Kalau tidak pakai norma ini kan dipakai ketika apa? Ketika pembukuannya itu nggak lengkap gitu ya, pembukuannya mungkin tidak lengkap, tidak sempurna. Lalu di undang-undang mengatakan ya udah pakai norma lah. Ya ini kita coba mencari benang merahnya aja teman. Yang kita pelajari di akuntansi dengan pajak. Karena saya ya lama nggak baca undang-undang pajak. Oke, tapi intinya adalah banyak pajak-pajak kita itu yang memungutnya itu pakai sistem withholding. Seperti ini teman-teman. Withholding itu maksudnya dipotong oleh orang lain. Jadi yang menyetorkan bukan kita sendiri, tapi orang lain yang memotong kita. Assessment, gitu. Kalau yang berlaku di kita ada yang beberapa yang self assessment, ada juga yang withhold. Misalnya kalau saya sebagai karyawan, atau Anda sebagai karyawan, tapi Anda merangkap juga sebagai pengusaha, ya. Maka yang sebagai karyawan Anda sifat pajaknya adalah withhold, dipotong oleh pemberi kerja. Tapi yang sebagai pengusaha Anda self assessment, itu bisa berapa? Ya itu sedikit aja untuk supaya Anda bisa menghubung-hubungkan. Oke, jadi seperti inilah ini tadi yang banyak kita bahas ini adalah withholding. Ini juga begitu, ya kan? Ya, teman-teman ini nanti value added tax ini ya sifatnya itu kan ada yang teman-teman mungkin lebih tahu karena sudah belajar. Ada yang namanya masukan, ada yang namanya keluaran. Pajak masukan, pajak keluaran. Dan nanti masing-masing itu akan di cross check. Jadi misalnya saya itu menjualnya 100, lalu saya harus menyetorkan ke kas negara
10 juta itu ya, misalnya jual-jualan 100 juta. Tapi kita juga sering membeli barang. Nah, dari membeli barang itu saya sudah membayar pajak berapa? Kalau saya sudah membayar pajak 4 juta gitu, sehingga apa? Saya tinggal kurang 6 juta yang akan kita bayar. Ya, ini nanti ada perhitungan itu ya. Pajak masukan, pajak keluaran, lalu yang kita bayar adalah pajak keluaran kan yang terutang. Lalu dikurangi dengan yang pajak masukan yang sudah kita bayar ke orang lain. Nanti mengurangi. Nah, ini penjelasan di sini. Oke, lalu selanjutnya adalah apa? Kalau tadi VAT atau sales tax, sekarang income tax. Ya, hampir sama sih, ini betul juga sistemnya. Tapi ini terkait dengan apa? Dengan penghasilan. Ya, kalau tadi berdasarkan dengan penjualan, kalau ini dengan penghasilan. Jadi objek pajaknya ke pendapatan. Kalau kita punya pendapatan, maka kita akan kena tax. Kalau kita bicara tentang akuntansinya, ini adalah kalau pajak tax atau pajak penghasilan ini akan masuk sebagai current liability ya. Jelas ya teman-teman, karena ini apa? Kalau kita melihat dari kacamata laporan keuangan ini mungkin cuma 10 hari yang akan datang sudah kita bayarkan. Jadi perusahaan harus membuat pembayaran yang bersifat periodik. Jadi kalau apa? Misalnya di kita kan ada pajak PPh 25 itu ya teman-teman. Itu kan bayarnya kan per bulan itu ya. Per bulan bayar, lalu nanti pada menjelang akhir tahun kita hitung yang kita sebenarnya tahun ini berapa, yang harus kita bayar berapa, kemudian kita kompensasi yang sudah kita bayar berapa. Nah, negara tidak mau ini juga ya, tidak mau terlambat. Halo, suara saya terdengar nggak teman-teman? Dengar, Pak. Dengar Pak, dengar. Pak. Ya. Jadi ini negara tidak mau terlambat menerima pajaknya, maka mewajibkan perusahaan untuk membuat pembayaran pajak secara periodik. Jadi Anda tahu teman-teman apa? Sistem prepaid ya, membayar dulu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah PPh 25 itu loh, ya. Itu kan misalnya perusahaan itu tahun 2001 ini ya, 2001 kan kita beroperasi ini. Nah, kita sudah diwajibkan untuk membayar pajak setiap bulan itu berdasarkan perhitungan tahun kemarin, ya, tahun 2020. Nah, lalu katakanlah dibagi 12 gitu, per bulan berapa. Lalu nanti mungkin pada bulan 10 kita sudah bisa tahun 2001, ya. Lalu dengan pajak yang sudah kita bayar, kelebihan atau kurang. Kalau kelebihan ya nanti kita stop, lalu nanti kita minta pengembalian atau kita kompensasi dengan tahun berikutnya. Kalau kurang ya nanti kita harus store lagi. Itu sistemnya seperti itu. Ya, ini ada salah catatan di bawah ini. Sering ada perbedaan teman-teman antara tax payable income dan income yang terjadi sesuai dengan aturan akuntansi. Ya. Jadi ini dua hal ya. Kalau yang akuntansi itu biasanya kita menghitung menghitung pendapatan kan menggunakan standar akuntansi, ya kan. Lalu kita kalikan tarif pajak. Nah, sementara pajak itu punya aturan sendiri bagaimana kita atau pendapatan apa yang boleh kita akui, biaya apa yang tidak boleh kita akui dan seterusnya. Kemudian penyusutannya juga bisa berbeda ya kan. Lalu itu menimbulkan tax payable-nya bisa berbeda dengan yang akuntansi. Itu bisa terjadi, itu kan kita bahas di chapter lain, chapter 19. Namanya deferred tax itu nanti. Oke, lalu ini apa nih? Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan employee, dengan karyawan.
ini teman-teman ya. Misalnya perusahaan itu biasanya kan punya karyawan. Nah, ketika dia gajian begitu, itu ada beberapa kewajiban dari perusahaan untuk memotong sebagian dari gaji karyawan itu. Ya. Tadi salah satunya yang kita sudah sampaikan tadi di depan adalah apa? Tax, income tax. Ya. Kalau di Indonesia namanya PPh 21. Tapi mungkin ada juga iuran-iuran lain ya, yang mungkin harus dipotongkan juga. Misalnya, saya tidak tahu ini, kalau misalnya ini ada social security tax, jadi apa? Keamanan sosial. Kalau di kita mungkin nggak ada, tapi di kita ada yang namanya ini ya. Pernah dengar nggak? Kalau yang Muslim itu sekarang ada potongan namanya zakat, gitu ya. Ya, jadi dia kecuali dipotong pajak penghasilan, dia ada potong juga zakat, yang nanti mungkin dana itu akan diserahkan ke Basarnas, bukan ke kas negara, tapi ke lembaga itu tadi yang mengelola zakat. Ada juga misalnya ini security ya, untuk keamanan apa namanya, keamanan sosial. Ada juga mungkin dipotong untuk ini teman-teman ya, untuk serikat buruh atau serikat pekerja, namanya union. Kan karyawan kan sering ada itu toh, merupakan bagian dari serikat pekerja yang dia nanti memperjuangkan misalnya untuk kenaikan penghasilan atau hak yang lain gitu ya. Itu biasanya mereka tergabung dalam serikat pekerja. Nah, ini serikat pekerja itu juga untuk bekerja mungkin perlu dana. Dananya itu ya mungkin dari ini, dipotongkan dari karyawan-karyawan itu. Itu intinya teman-teman. Hampir sama tadi ya. Jadi kalau kita bayar gaji 10.000, dia harus memotong beberapa hal. Contohnya adalah pajak, PPh 21 misalnya. Perusahaan juga harus memotong untuk keamanan sosial, biaya keamanan. Juga mungkin harus membayar untuk serikat buruh dan sebagainya. Dan ini bisa banyak juga ya. Kalau di tempat kita mungkin yang belum ada misalnya ini apa nih? BPJS ya kan. Sekarang ini kan pemberi kerja harus memotong BPJS kepada karyawannya loh, yang nanti akan diserahkan ke lembaga BPJS itu untuk jaminan kesehatan. Mungkin hampir sama dengan ini kali ya, social security. Oke, nanti detail-detailnya kalau misalnya ini dibaca sendiri teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Lalu ada lagi kompensasi ya. Kompensasi ini biasanya ini teman-teman. Mungkin tadi kompensasi yang ini termasuk ini yang BPJS tadi mungkin masuk ke sini. Ya. Jadi sering perusahaan itu ada memberikan hak kepada kawan cuti gitu ya. Nanti kalau misalnya sakit mengambil cuti, nah itu juga mungkin dananya diambilkan dari situ juga ya. Jadi perusahaan harus menyisihkan dana-dana itu untuk diserahkan kepada lembaga tertentu yang nanti itu untuk menjaga sebagai jaminan kepada karyawan itu. Misalnya karyawan sakit, tapi akan menggunakan BPJS. Karyawan kecelakaan kerja, misalnya ada jam sostek. Karyawan nanti pensiun dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga ini teman-teman, kalau kadang-kadang karyawan kan
ada cuti ya. Cuti itu juga kemungkinan ada diberikan ini uang cuti atau uang untuk cuti begitu ya, untuk rekreasi atau dan sebagainya. Jadi itu biasanya itu juga dipotongkan dari biaya-biaya tadi, dari biaya gaji tadi. Ya, misalnya contohnya ini misalnya apa tadi? Ada bagian tertentu dari ini ya, yang dipotongkan dari gaji, nilainya 9.600 misalnya. Ini coba nanti dilihat dihitung ini ya kan. Memulai operasi 1 Januari, perusahaan menggunakan 10 orang dan membayar setiap ininya adalah 480 per minggu, ya kan. Nah, kemudian karyawan ini mendapatkan 20 cuti ya, cuti yang tidak diambil, jadi dia dapat kompensasi. Yang seperti ini kan prosesnya. Jadi kalau ada cuti yang tidak diambil itu kita dapat kompensasi, dapat uang pengganti. Terus ada yang lain lagi apa? Adalah misalnya apa? Bonus, ya teman-teman ya. Itu utang bonus. Jadi gini, kalau perusahaan itu kan setiap tahun ada kinerjanya. Nah, biasanya dia misalnya ada kinerjanya bagus gitu, lalu dia akan membagi bonus. Ya. Kalau pembagian bonus itu biasanya adalah berdasarkan apa? Nilai. Biasanya kan kita kalau kerja itu ada setiap tahun ada nilainya atau dinilai begitu. Oleh bos masing-masing itu dinilai oleh bos kita masing-masing gitu. Lalu berdasarkan nilai itu kita mau dikasih bonus berapa misalnya. 2 kali gaji atau 3 kali gaji atau 5 kali gaji gitu ya. Itu berdasarkan nilai tadi. Nah, itu bonus-bonus itu sebelum dibagikan kepada karyawan maka dia juga harus dilaporkan sebagai kewajiban. Jadi bonus yang belum dibagi, belum dibayar itu akan diperlakukan sebagai utang. Terus yang lain lagi adalah provisi. Ya. Provisi itu ini lebih anu lagi. Kalau provisi itu lebih tidak pasti ya. Provisi itu adalah suatu kewajiban yang waktu dan nilainya itu masih belum pasti. Seperti misalnya garansi juga termasuk. Nah, contohnya ini teman-teman, yang namanya provisi itu misalnya terkait dengan litigation. Litigation itu apa? Terkait dengan pelanggaran hukum gitu ya. Misalnya kita dianggap melanggar hukum misalnya atau mencelakakan orang gitu ya karena mungkin limbah, kita membuang limbah lalu ada yang keracunan. Nah, itu kan nanti itu namanya nanti kalau kita dapat tuntutan dari masyarakat, nah, lalu ada kemungkinan kita harus membayar ganti rugi, ya itu sebelum kita bayarkan kita harus mengakui obligasi itu, kewajiban itu yang terkait dengan litigasi atau hukum. Ada juga yang menyangkut provisi itu termasuk dalamnya adalah garansi ya. Garansi, produk garansi misalnya ada pabrik mobil menjual dengan memberikan garansi 3 tahun gitu ya. Kalau mesinnya garansi mesin 3 tahun, kalau mesinnya dalam waktu 3 tahun rusak, ya kita mungkin servisnya gratis gitu. Biasa tadi. Tuh. Terus ada provisi yang karena bisnis restructuring. Bisnis restructuring itu misalnya gini. Perusahaan tuh menyelenggara reorganisasi ya. Misalnya termasuk di dalamnya adalah melakukan pemangkasan jumlah karyawan. Jadi seperti ini loh. PHK itu loh teman-teman, termasuk bisnis restructuring. Nah, biasanya terkait dengan kayak gitu, itu perusahaan kan harus membayar ini toh, membayar uang pesangon misalnya, atau kompensasi lain ya, terkait dengan adanya restrukturisasi itu. Maka itu hal-hal seperti itu kalau sebelum dibayarkan juga bisa masuk sebagai provisi.
Nah, karena ini mungkin sifatnya kapan waktunya, jumlahnya belum pasti, maka dia masuk kelompok provisi. Kalau liability tadi atau payable tadi itu lebih pasti jumlahnya, juga waktunya kapan. Ini seperti ini juga yang provisi termasuk di dalamnya adalah karena kerusakan lingkungan, ya, environmental damage. Misalnya perusahaan minyak atau perusahaan tambang, dia kan harus harus menggali itu ya tanah ya, tanah itu digali-galian gitu ya. Nah itu kan menjadi merusak lingkungan itu. Atau misalnya perusahaan perkebunan atau ya perusahaan kehutanan atau perkebunan gitu ya, dia harus memotong pohon-pohon, itu kan merusak lingkungan. Nah itu harus diperhitungkan itu. Jadi dia dengan dia perusahaan lingkungan kan biasanya dia ada sanggup membayar kompensasi, gitu. Nah kompensasinya itu harus dicadangkan dalam provisi. Misalnya gini juga teman-teman, kalau misalnya kita sebagai suatu perusahaan lalu kita perlu mengangkut material atau mengangkut itu kan biasanya juga bisa merusak jalan itu, bisa merusak jalan yang kita lewati tuh. Nah, jalan umum. Nah, itu mungkin pemerintah Pemda bisa juga meminta kompensasi di kita. Oh, ini truk kamu lewat sini karena truk-trukmu besar-besar, ini jalannya cepat rusak, maka kamu harus bayar, ini retribusi misalnya seperti itu. Ya, karena jadi bisa masuk sebagai provisi. Ya, jadi prinsipnya adalah perusahaan itu harus melakukan pencadangan ya, biaya-biaya yang terkait dengan liability tadi. Ya, contohnya kalau di sini adalah provisi. Ya, bila memenuhi kriteria ini. Ya. Jadi kewajiban itu pada saat ini sudah ada, ya, baik legal maupun konstruktif. Legal itu Kalau legal itu sifatnya adalah ada di undang-undangnya, ada peraturannya legal. Kalau konstruktif itu lebih lebih terkait dengan praktek baik. Jadi misalnya gini teman-teman, perusahaan memiliki garansi produk yang dia jual itu kan secara undang-undangnya kan nggak ada. Tapi itu dianggap sebagai praktek baik. Dan itu juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ke kita. Nah, itu sifatnya adalah konstruktif tadi, garansi. Dia bukan karena legal tapi karena konstruktif. Ya. Ada kemungkinan akan terjadi outflow yang cukup pasti atas sumber daya yang diperoleh untuk menyelesaikan kewajiban itu. Nah, kemudian estimasi jumlahnya bisa diperkirakan dengan cukup, ya bisa diperkirakan dengan dengan cukup bisa diperkirakan gitu kan. Ada yang ini masih nggak jelas gitu kan. Kalau nggak jelas ya mungkin nanti cukup di ini aja di dalam pengungkapan saja, tidak di dalam laporan keuangan. Oke. Nah, teman-teman ini masih beberapa banyak ini. Kalau belajar sendiri kira-kira bisa nggak? Saya kok tenggorokan saya sakit banget ya. Halo, masih mengikuti saya nggak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Kalau membaca sendiri bisa, nanti kita kalau ada pertanyaan silahkan kita lewat WA. Saya tenggorokan saya sakit sekali. Minggu depan masih bahas lagi kan, Pak? Kenapa? Minggu depan. Ya, minggu depan masih ada Zoom lagi. Ini nanti tolong dibaca ya teman-teman ya, dibaca yang saya itu nanti kalau kita kalau yang PowerPoint ini tadi kan sudah saya kirim 2 toh. Dulu kan sebetulnya sudah pernah saya kirim, saya ingatnya ya, tapi nanti kalau enggak saya kirim lagi yang inventory itu loh, yang chapter 8 itu loh. Jadi nanti ada 3 PPT ini yang hanya dari PPT ya maksudnya, tapi Anda juga baca yang buku itu. Mulai dari inventory lalu 3 ini
PowerPoint ini ya. Nanti tolong dibaca ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bisa kita diskusikan. Kalau tidak ada ini ya berarti Anda sudah paham sendiri begitu. Bagaimana teman-teman? Pak. Itu ya. Gimana yang lain ini saya juga nggak yakin nih yang lain itu apa ya masih ada atau enggak. Ya Pak, nggak apa-apa. Cukup dulu. Ya Pak. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Itu ya. Itu kalau dipelajari nanti kalau ada kesulitan kita diskusikan lagi di depan kita masih ketemu lagi. Secara detail-detailnya nanti saya kira ini banyak contohnya banyak contohnya gitu loh. Oke gitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Ya, Berarti ujiannya 2 bab ya Pak? 3 bab. Oh, ya. Kan Inventory sama inventory, lalu yang 2 ini ya kan, yang 2 itu inventory additional sama ini. Nanti yang apa yang utang jangka panjang, yang PR kemarin nanti saya kirim jawabannya aja nanti pelajari. Ya. Kemarin kan saya kasih PR itu yang apa? Iya Pak. Iya Pak. Jawab. Oke, itu teman-teman. Untuk sementara gitu nanti tolong dipelajari, nanti kita bisa diskusi lagi terkaitnya kalau ada kesulitan ya. Baik, Pak. Ya oke, terima kasih atas perhatiannya dan ini soalnya kalau satu-satu ya kayaknya nggak mungkin selesai nih. Jadi kalau Anda nggak baca sendiri nggak selesai. Itu ya teman-teman ya. Ya Oke. Pak. Baik Pak. Pak. Baik Pak.